Lagi ketemu Pak Aba. Gimana R2, R3? Prinsipnya kan sepanjang mereka mengikuti seleksi, mendaftar, ya apalagi yang ada dalam database, kemudian formasinya ada, kan tetap ada kekhawatiran memang dari teman-teman, tapi sesungguhnya kalau formasinya memang tersedia, dia akan menjadi P3K, tapi kalau tidak ada, maka dia akan menjadi P3K paruh waktu sebagai masa transisi dan tetap diberikan nomor induk P3K. R2, R3 tetap dapat Betul. NIP, keren. Dapat NIP P3K. Itu, Nah, negara hadir. ketika dia jadi P3K, tidak perlu lagi tes, tapi sudah bisa langsung diangkat secara penuh. Kasih Pak Aba, keren. Nasib honorer R2 dan R3 makin jelas. Inilah status ASN yang akan diterima non-ASN tahap 1 tanpa kode L. Kabar baik datang bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang selama ini menanti kejelasan status mereka terhadap percepatan pengangkatan PPPK 2024. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif, baru-baru ini menyampaikan arahan resmi terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Informasi ini disampaikan dalam rapat daring mengenai penyesuaian penetapan NIP CPNS dan PPPK formasi tahun ke-2024. Dalam kesempatan tersebut, Zudan Arif menegaskan bahwa seluruh pejabat pembina kepegawaian PPK di instansi pemerintahan harus segera menindaklanjuti hasil seleksi CASN 2024, termasuk hasil seleksi PPPK tahap pertama. Hasil seleksi tahap pertama ini menghasilkan dua kategori lulusan honorer, yaitu R2 dan R3, yang terdiri dari peserta berkode L lulus dan tanpa L tidak lulus. Bagi honorer R2 dan R3 yang tidak memiliki kode L, dipastikan bahwa mereka belum memperoleh formasi penempatan. Meski begitu, mereka akan segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai arahan dari Kepala BKN. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara menyeluruh dan serentak. Dalam pernyataannya, Zudan Arif juga menambahkan bahwa proses penataan ini akan berjalan beriringan antara pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Hal ini diharapkan dapat menciptakan solusi bersama untuk seluruh tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi tetapi belum mendapatkan penempatan. Selain itu, Kepala BKN juga meminta seluruh PPPK di setiap instansi mulai mempersiapkan data honorer R2 dan R3 tanpa L dari hasil seleksi tahap pertama. Hal ini menjadi langkah awal pengusulan pengangkatan mereka sebagai PPPK paruh waktu. Sedangkan untuk tahap kedua, seleksi dan pengumumannya masih belum dilakukan. Jumlah honorer yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu berdasarkan hasil seleksi tahap pertama sangat besar, mencapai 679.567 orang. Oleh karena itu, seluruh instansi diminta segera mengusulkan data honorer R2 dan R3 tanpa L kepada BKN agar dapat diproses lebih lanjut. Proses pengusulan ini harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dengan batas akhir hingga 30 November tahun 2025. Jika instansi tidak mengusulkan, maka BKN tidak dapat menerbitkan pertimbangan teknis dan nomor induk pegawai bagi calon PPPK paruh waktu. Oleh karena itu, peran aktif instansi menjadi sangat penting dalam proses ini. Instansi terkait juga diharapkan memahami kondisi tenaga honorer yang ada di lingkungannya, termasuk kemungkinan adanya honorer yang sudah mengundurkan diri, pindah kerja, atau sedang melanjutkan studi. Semua data tersebut perlu diperbarui agar proses pengangkatan berjalan lancar dan sesuai sasaran. Kepala BKN juga menegaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu untuk honorer R2 dan R3 tanpa L akan dilakukan secara serentak dengan penetapan SK pengangkatan pada 1 Maret tahun 2026. Oleh karena itu, seluruh pengelola kepegawaian harus mulai menyiapkan segala persyaratan administrasi dari sekarang. Honorer R2 dan R3 tanpa L diminta bersiap menyambut perubahan besar ini. Mereka akan segera diangkat sebagai ASN melalui skema PPPK paruh waktu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan mereka dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Meskipun teknis perubahan dari P3K paruh waktu ke penuh waktu belum dijelaskan secara rinci, yang pasti ini menjadi awal yang cerah bagi honorer R2 dan R3 tanpa L. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menuntaskan persoalan honorer yang selama ini menggantung. Kesimpulannya, bagi honorer R2 dan R3 tanpa L, kabar baik ini harus disambut dengan penuh rasa syukur dan kesiapan. Proses pengusulan yang dilakukan oleh instansi tempat mereka bekerja akan menentukan percepatan pengangkatan mereka sebagai PPPK paruh waktu. Semoga
seluruh proses berjalan lancar dan para honorer yang selama ini menanti kepastian segera memperoleh hak dan status yang layak sebagai abdi negara. Pemerintah menargetkan semua pengangkatan dapat dilakukan serentak, sehingga tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa diabaikan. Demikian dilansir dari ayobandung.com, Kamis 20 Maret tahun 2025. Ada yang masih mau ditambahkan? Silakan. Izin pimpinan dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Saya hanya ingin menyampaikan karena waktunya sangat singkat, intinya saja. Jadi semangat pemerintah ini untuk mensejahterakan teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah, baik rumah sakit dan puskesmas, itu dengan diterbitkannya aturan P3K. Nah, aturan P3K ini kan seharusnya untuk honorer yang sudah bekerja, karena honorer banyak yang umurnya sudah di atas 35 dan tidak bisa mendaftar menjadi CPNS. Tapi sekarang ini dibalik Bapak Ibu, malah jadi P3K itu dibuka untuk formasi umum. Sehingga kalau kita berbicara tentang penyelesaian tenaga honorer, ini tidak akan selesai kalau apa yang menjadi semangat pemerintah sebelumnya itu memang tidak dilaksanakan. Nah, itu yang mungkin yang menjadi saya mohon Bapak Ibu semua untuk bisa mengawal, karena jujur Bapak Ibu, teman-teman kami ini yang udah umur di atas 35, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mau daftar PNS nggak bisa, mau daftar P3K sudah ditabrakin sama dengan teman-teman yang umum, dengan teman-teman yang baru lulus, ya otomatis pasti mereka lebih jago ketika kita berbicara terkait kompetensi soal-soal. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, tapi ketika berbicara kompetensi di lapangan, pasti teman-teman sudah berpengalaman lah yang bisa menjadi lebih unggul. Nah, mohon Bapak Ibu supaya ini menjadi pengawalan. Jadi semangat penyelesaian PP 18 2018 itu bisa kembali ke tempatnya. Jangan lagi dibolak-balik untuk diberikan kepada teman-teman yang sudah yang baru lulus. Biarkanlah teman-teman yang baru lulus ini diberikan untuk formasi PNS. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bu, nama saya Elda, saya perwakilan dari DPD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di sini saya membawa aspirasi dari teman-teman daerah Banten itu. Mereka mempertanyakan Bu, kenapa untuk tahap 1 tes CPNS dan P3K tahun 2023, kenapa Menpan RB itu mengundur? Sedangkan penataan non-ASN itu tahun 2023 itu harus selesai gitu. Dan ini teman-teman di daerah terus terang mendesak, minta kepada pemerintah pusat untuk segera jelas untuk regulasinya, karena nanti untuk yang paruh waktu ini kedepannya seperti apa gitu. Karena kalaupun yang tahap 1 ini diundur-undur, kami yang nanti notabene-nya ke paruh waktu ini pasti mundur.